Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Guru Desa bersama Pak Guru Giarno di pembelajaran Bahasa Indonesia fase D kelas 8 semester 1 mengenai struktur dan kebahasaan teks berita. Capaian pembelajaran: peserta didik mampu menggunakan dan memaknai kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk berbicara dan menyajikan gagasannya. Peserta didik juga mampu menggunakan ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dalam berkomunikasi. Tujuan pembelajarannya: setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Struktur teks berita. Teks berita terdiri atas 4 struktur, yaitu ada judul berita, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Struktur berita. Judul berita yaitu penumpukan truk di Pelabuhan Merak. Kepala beritanya: 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tubuh berita: tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkait dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Sedangkan ekor beritanya adalah: akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Kemudian kebahasaan teks berita. 1. Menggunakan kata keterangan atau adverbia baik waktu dan tempat. Menggunakan kata kerja mental. Menggunakan kata kerja atau verba pewarta. Menggunakan kata baku atau tidak baku. 5. Menggunakan kalimat langsung. 6. Menggunakan konjungsi temporal atau urutan waktu. Dan yang terakhir menggunakan kata kalimat fakta dan opini. Nah, kita analisis teks berita tadi. 1. Menggunakan kata keterangan atau adverbia waktu dan tempat. Nah, misalkan ini untuk waktunya itu Sabtu 15 November, tempatnya di Pelabuhan Merak, kan gitu. Kata kerja mental. Nah, itu mengaku. Nah, mengaku itu kata kerja mental. Kemudian menggunakan kata kerja atau verba pewarta, misalkan melintas, menjelang, nah, pokoknya kata kerja, nah, membludak, menunggu, dan lain sebagainya itu adalah kata kerja atau verba permata. Kemudian menggunakan kata baku dan tidak baku. Di sini menggunakan kata baku, yaitu antrean. Banyak orang mengucapkan antrian, ternyata yang benar adalah antrean, bukan antrian. Kemudian kalimat langsung. Di dalam teks berita ini tidak ada kalimat langsung. Kemudian konjungsi temporal atau urutan waktu 2 hingga 4. Nah, itu urutan waktu. Nah, itu. Kemudian tanggal 21 sampai 25 November itu juga urutan waktu, kan gitu. Kemudian menggunakan kalimat fakta dan opini. Nah, fakta: 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November itu adalah fakta. Nah, itu. Baik,
Saya kira cukup. Mudah-mudahan anak-anak mampu untuk memahaminya, cara bagaimana menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks berita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.